Shalom, Pak Luhut Binsar Panjaitan yang saya kasihi dalam kasih Yesus dan yang saya sangat kagumi dan hormati. Saya sengaja membuat video ini, saya tujukan kepada Bapak. Saya mau memberikan support dan doa-doa saya. Saya sungguh prihatin melihat kondisi bangsa dan negara kita. Saya prihatin bukan soal virus yang semakin mengganas seolah-olah tidak terkendalikan, tetapi yang saya sangat prihatin adalah sikap nyinyir sebagian dari masyarakat, tokoh-tokoh politik, termasuk lawan-lawan politik Pak Jokowi, yang sama sekali tidak pernah mempunyai satu niat yang baik, pikiran yang baik, hasrat yang baik. Di tengah-tengah situasi sulit bangsa kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, mereka tidak memberikan solusi, tapi hanya nyinyir dan bahkan memfitnah, memaki-maki, dan menakut-nakutkan masyarakat. Saya berharap Pak Luhut tetap kuat, tetap setia kepada bangsa dan negara, dan tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Penguasa surga dan bumi. Saya percaya sebagai seorang prajurit, bahkan sebagai seorang jenderal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, bahkan sebagai anggota Kopassus, bahkan menjadi komandan Kopassus, semangat itu tidak akan pernah pudar. Tetap kuat Pak Luhut, maju terus. Tapi lebih daripada itu, bukan soal pengalaman hidup, tetapi yang jelas saya melihat bahwa tugas yang Pak Luhut emban saat ini itu bukan keinginan pribadi Pak Luhut, bukan juga atas kemauan Pak Jokowi, tapi ini adalah perintah Tuhan melalui Pak Jokowi untuk menangani COVID-19 di negeri yang kita cintai ini. Saya mengibaratkan tugas ini seperti yang Tuhan percayakan kepada Yusuf di zaman lampau, di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh Raja Firaun, bangsa Mesir yang menghadapi bencana besar sekali, bencana kelaparan. Sekarang Indonesia juga menghadapi bencana. Boleh dikatakan bencana yang cukup berat, bukan soal kelaparan, tapi bencana penyakit yang terus menerpa rakyat Indonesia. Nah, di saat-saat seperti ini, percaya Pak Luhut tidak sendirian. Umat Kristus Indonesia terus berdoa supaya bangsa ini segera terlepas dari COVID-19 yang mengerikan. Pak Luhut tidak sendirian, sebab yang menugaskan Pak Luhut itu adalah Yesus Kristus sendiri, supaya menjadi berkat bagi Indonesia. Ini sejarah yang tidak akan terulang lagi. Pak Luhut, Tuhan percayakan satu tugas yang sangat mulia untuk menyelamatkan bangsa ini. Jangan pernah peduli dengan sikap nyinyir, caci maki, fitnah dari orang-orang tertentu di negeri ini. Mereka sudah punya bagian. Bagian mereka adalah neraka yang kekal. Karena mereka memang tidak punya niat baik. Mereka hanya nyinyir, tidak membantu pemerintah. Bahkan
mau menjatuhkan pemerintah yang sedang berjuang untuk menyelesaikan tugas yang sangat berat namun mulia ini. Pak Luhut punya kemampuan, pengalaman hidup di dalam keprajuritan militer yang cukup lama di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Pengalaman perang, pengalaman perjuangan Pak Luhut itu bukan kebetulan. Tuhan sudah mempersiapkan dari awal supaya kuat menghadapi hari-hari ini yang dihadapi oleh bangsa ini. Jadi bukan kebetulan Pak Luhut dalam sejarah bangsa Indonesia akan dicatat untuk menyelesaikan tugas yang sangat mulia ini. Pak Luhut percaya, tidak perlu takut, tidak perlu malu, tidak perlu khawatir, tidak perlu sungkan. Ada Yesus yang menyertai Pak Luhut. Yesus yang dahsyat. Dia adalah penguasa surga dan bumi. Saya ingin membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Ayub 12, mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Konon hikmat ada pada orang yang tua, dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang, dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja, dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam, dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal, dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Pak Luhut yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maju terus, jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Sebagai Kopassus, komandan pasukan khusus atau komandan pasukan Kristus, Tuhan Yesus menyertai Pak Luhut. Dia akan memberikan hikmat surgawi, kekuatan, kesehatan. Karena dia adalah Allah yang berdaulat, yang menyertai Pak Luhut dalam menuntaskan pekerjaan yang berat ini, namun sangat mulia. Orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang berniat jahat, itu urusan Tuhan yang berdaulat. Mereka bisa saja membuka mulut besar-besar, meremehkan, menghina, menyebarkan berita hoax, dan segala rupa apapun yang mereka kerjakan. Tidak peduli, mereka akan dihadapi sendiri oleh
Yesus Kristus Allah yang berdaulat atas langit, bumi, laut, dan segala isinya. Saya percaya tahun ini kita akan menyelesaikan pandemi ini, dan mulai tahun depan kita akan restorasi, bangkit kembali ekonomi kita, dan akan terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Indonesia adalah milik kepunyaan Kristus. Indonesia yang kaya raya adalah milik kepunyaannya, bukan milik kepunyaan kita. Kita hanya alat untuk bekerja di negeri milik kepunyaannya. Pak Luhut pasti diberikan hikmat, pasti diberikan keberanian untuk memutuskan yang tepat. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Apapun yang Tuhan izinkan, hikmatnya diberikan, laksanakan. Kalau masyarakat tetap membangkang dengan aturan negara, PPKM terus diperpanjang. No problem. Sepanjang negara terus menyalurkan bantuan-bantuan sosial kepada rakyat miskin, kita masih bisa terpelihara dengan baik. Yang teriak-teriak membatasi PPKM juga harus tahu diri. Kalau betul-betul mau tidak ada PPKM, Anda semua juga harus disiplin diri, jangan suka berkerumun, jaga jarak, pakai masker, rajin mandi, rajin cuci tangan, jangan serampangan melawan aturan-aturan yang ada. Itu baru adil. Bangsa ini memang bangsa yang aneh bin ajaib. Kalau dibuat aturan PPKM, teriak. Ekonomi mati. Kalau tidak dibuat aturan PPKM, kalian juga tidak jaga diri. Mau menularkan penyakit kepada yang lain. Jadi aneh. Mau menuntut supaya tidak ada PPKM, tapi kita tidak disiplin. Ini aneh sekali. Tidak mudah kalau Anda jadi pemerintah. Tidak mudah seperti berbicara dengan gampangnya. Berpikir antara ekonomi dan keselamatan manusia itu bukan hal yang mudah. Kalau kita mau ekonomi berputar, ada aktivitas hari-hari berjalan, ya kita juga harus jaga diri. Jangan sembarangan berkerumun, berkumpul, tidak jaga jarak. Karena virus ini hanya bisa diatasi dengan menjaga jarak, tidak berkerumun supaya tidak ada penularan. Jadi kalau mau ekonomi hidup dan keselamatan jiwa terselamatkan, mari kita sama-sama jaga aturan-aturan main yang ada. Jangan kita hanya menuntut pemerintah begini, begana, begono, tapi kita sebagai rakyat juga tidak mau taat pada kewajiban-kewajiban kita yang seharusnya. Sebenarnya tanpa aturan pemerintah, kita harus tahu diri sendiri. Ini kondisi berat, kondisi seperti dalam perang, bencana yang berat sekali. Semua harus berpikir keras bagaimana menyelesaikan bersama-sama masalah ini. Bukan menuding-nuding pemerintah, ya, bukan mencaci maki, mengatakan salah, bodoh, tidak tahu menyelesaikan masalah. Kalau Anda di tempat pemerintah juga Anda sama bodohnya, begonya yang seperti yang Anda tuduh. Jadi saya mendoakan Pak Luhut tetap kuat, tetap bersandar pada Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat. Kiranya Pak Luhut sanggup menyelesaikan tugas yang dipercayakan Tuhan ini dengan baik, dan rakyat Indonesia semua diselamatkan. Pak Luhut,
Kita terus berdoa bersama-sama. Seluruh umat Kristus Indonesia sedang berdoa dan berpuasa untuk bangsa ini. Karena kami percaya hanya Yesus Kristus yang sanggup menyelesaikan masalah ini. Kita berdoa supaya seluruh bangsa ini, negeri ini, dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas akan mengalami lawatan Tuhan, lawatan kesembuhan, dan lawatan pemulihan ekonomi. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Dia yang berdaulat. Di dalam Ayub 12 tadi kita membaca dari ayat 12 sampai 25. Dia Allah yang berdaulat. Dia yang memimpin semua keadaan dan kondisi. Dan sampai saat ini, Yesus Kristus tetap sebagai Allah yang mengendalikan pergerakan alam semesta ini. Termasuk bangsa kita, Indonesia yang kita cintai. Pak Luhut, selamat bertugas. Jangan pernah goyah. Tuhan yang menyertai Pak Luhut. Tuhan yang berperang. Pak Luhut menjalankan tugas saja. Ada Tuhan yang menyertai Pak Luhut. Tuhan Yesus memberkati Pak Luhut dan memberkati seluruh rakyat Indonesia. Amin.